Jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, di jantung Jazirah Arab yang tandus, berdiri sebuah kota yang menjadi pusat spiritual dan perniagaan. Mekah. Di kota inilah, di antara denyut kehidupan suku Quraisy yang terhormat, seorang tokoh agung menorehkan jejaknya dalam sejarah. Namanya adalah Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang karismanya melampaui batas-batas sukunya dan yang warisannya terjalin erat dengan takdir besar yang akan mengubah peradaban manusia. Nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Namun sejarah lebih mengenalnya sebagai Abdul Muthalib. Ia adalah pilar bagi kaumnya, seorang pemimpin suku Quraisy yang memegang amanah suci sebagai penjaga Ka'bah. Di tangannya lah terletak tanggung jawab mulia untuk melayani para peziarah yang datang dari berbagai penjuru, memastikan mereka mendapatkan minum, sikayah, dan makanan ibadah. Jabatannya bukan sekadar posisi kehormatan, melainkan cerminan dari wibawa dan kemurahan hatinya yang diakui oleh seluruh kabilah Arab. Namun, dari semua gelar dan jabatan yang disandangnya, ada satu peran yang mengabadikan namanya melintasi zaman. Ia adalah kakek tercinta dari manusia paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abdul Muthalib bukanlah sekadar catatan silsilah atau kronik seorang pemimpin suku. Ini adalah epik tentang keteguhan iman, kebijaksanaan dalam memimpin, dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi ujian. Ia adalah seorang negarawan ulung pada masanya, yang keputusannya didengar dan dihormati. Mampu menavigasi politik antar suku yang rumit dengan keadilan dan ketegasan. Keberaniannya teruji bukan hanya di medan pertempuran, melainkan dalam keteguhan sikapnya saat berhadapan dengan tirani terkuat di masanya, Abraha dan pasukan gajahnya yang perkasa. Di saat seluruh Mekah gemetar ketakutan, ia berdiri tegak dengan keyakinan penuh kepada sang pemilik Ka'bah. Lebih dari itu, di tengah masyarakat yang sebagian besar telah menyimpang ke dalam penyembahan berhala, Abdul Muthalib memegang teguh sisa-sisa ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Imannya bukanlah kepasrahan yang buta, melainkan sebuah bentuk tawakal, penyerahan diri total yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa ada kekuatan agung yang mengatur alam semesta. Keyakinan inilah yang menjadi kompas moralnya, yang membimbingnya menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah hilang berabad-abad, dan yang memberinya kekuatan untuk menghadapi dilema paling berat dalam hidupnya, memenuhi nazar sucinya kepada Tuhan. Bab-bab berikutnya akan membawa kita menelusuri perjalanan hidupnya yang luar biasa. Mulai dari masa kecilnya sebagai seorang yatim di Yathrib, perjalanannya ke Mekah yang memberinya nama baru, perjuangannya untuk menegakkan hak warisnya, hingga momen-momen ilahi yang mengukuhkan posisinya. Kita akan menjadi saksi bagaimana ia, melalui petunjuk dalam mimpi, mengembalikan berkah Zam-Zam bagi penduduk Mekah. Kita akan merasakan getaran hatinya saat harus memilih antara janji kepada Tuhan dan cinta kepada putranya, Abdullah. Dan kita akan berdiri di sisinya saat ia dengan gagah berani menghadapi Abraha, dalam sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa sebagai Tahun Gajah. Ini adalah kisah tentang seorang penjaga, seorang pemimpin, dan seorang kakek yang hidupnya menjadi fondasi bagi fajar baru yang akan segera merekah di ufuk Mekah. Memahami kisah Abdul Muthalib adalah memahami akar dari pohon agung kenabian yang akan tumbuh dari keturunannya. Sebuah prolog penting sebelum tirai diangkat untuk babak terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah Abdul Muthalib tidak dimulai di bawah bayang-bayang Ka'bah yang agung, melainkan di sebuah oase subur yang jauh di utara, di kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Yathrib, perjalanannya menuju kepemimpinan adalah sebuah takdir yang ditarik oleh benang silsilah, dimulai dari ayahnya, Hashim bin Abdul Manaf, seorang tokoh Quraisy yang namanya identik dengan kemuliaan dan kedermawanan.
Hashim adalah pelopor perjalanan dagang musim dingin dan musim panas yang menopang perekonomian Mekah, dan dari namanya pula lahir sebutan Bani Hashim. Klan paling terhormat di antara suku Quraisy. Dalam salah satu perjalanan dagangnya menuju Syam, Hashim singgah di Yasrib. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita dari kalangan bangsawan Bani Najjar. Salma binti Amr. Terkesan oleh kecerdasan dan kedudukannya yang terhormat, Hashim pun menikahinya. Namun, ikatan mereka berlangsung singkat. Tuntutan perniagaan memanggil Hashim untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Salma yang tengah mengandung benih dari pemimpin besar Quraisy itu. Takdir berkata lain, Hashim tidak pernah kembali ke Mekah maupun Yasrib. Ia jatuh sakit dan wafat di Gaza, Palestina, meninggalkan warisan besar dan seorang putra yang belum pernah ia lihat. Di Yasrib, Salma melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Terdapat keunikan pada bayi itu. Sehelai rambutnya berwarna putih keperakan di antara rambutnya yang hitam legam. Karena tanda inilah, ibunya menamainya Syaibah, yang berarti uban atau yang berambut putih. Syaibah tumbuh besar di lingkungan keluarga ibunya, Bani Najjar, jauh dari pusat kekuasaan ayahnya di Mekah. Ia berkembang menjadi anak yang cerdas, tangkas, dan menunjukkan tanda-tanda keunggulan sejak dini. Namun ia hidup tanpa mengetahui sepenuhnya betapa besar warisan yang menantinya di kota kelahiran ayahnya. Sementara itu, di Mekah, waktu berjalan dan klan Bani Hashim merasa kehilangan. Bertahun-tahun berlalu, dan kabar tentang putra Hashim yang tumbuh di Yasrib akhirnya sampai ke telinga paman Syaibah, Al-Muttalib, yang telah mewarisi kepemimpinan dari Hashim. Didorong oleh rasa tanggung jawab keluarga dan keinginan untuk menyatukan kembali garis keturunan saudaranya, Al-Muttalib memutuskan untuk menjemput keponakannya. Ia melakukan perjalanan panjang ke Yasrib. Hatinya dipenuhi harapan untuk menemukan pewaris sejati dari kemuliaan Hashim. Pertemuan antara paman dan keponakan adalah momen yang mengharukan. Saat Al-Muttalib melihat Syaibah, ia langsung mengenali pancaran wibawa dan raut wajah saudaranya pada diri anak itu. Air matanya berlinang karena rindu dan haru. Setelah meyakinkan Salma dengan berat hati bahwa tempat Syaibah yang sesungguhnya adalah di Mekah, di sisi warisan ayahnya, Al-Muttalib pun bersiap membawa keponakannya pulang. Perjalanan kembali ke Mekah inilah yang secara tak terduga akan mengubah identitas Syaibah selamanya. Al-Muttalib memasuki kota Mekah dengan menunggangi untanya, sementara Syaibah duduk di belakangnya. Penduduk Mekah yang melihat kedatangan pemimpin mereka bersama seorang anak laki-laki yang berpakaian sederhana dan berdebu karena perjalanan, langsung membuat asumsi. "Lihat," bisik mereka satu sama lain, Al-Muttalib telah datang dengan seorang budak baru. Mereka pun mulai memanggil anak itu, Abdul Muttalib, yang berarti, budak milik Al-Muttalib. Al-Muttalib berusaha keras untuk meluruskan kesalahpahaman itu. "Celaka kalian, dia bukan budakku," serunya. "Dia adalah putra saudaraku, Hashim." Namun, julukan itu terlanjur melekat. Nama Syaibah perlahan terlupakan, dan nama yang lahir dari kesalahpahaman itu justru menjadi nama yang paling dihormati di seluruh Jazirah Arab. Demikianlah Syaibah bin Hashim tiba di rumah leluhurnya. Seorang anak yatim dari negeri yang jauh, yang disangka sebagai seorang budak, kini berdiri di ambang takdirnya. Ia telah kembali ke pangkuan keluarganya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan membawanya dari seorang anak yang diremehkan menjadi pemimpin agung dan penjaga Ka'bah yang disegani. Nama Abdul Muttalib, yang lahir dari debu perjalanan, akan terukir abadi dalam sejarah sebagai simbol kehormatan dan kepemimpinan.
Kepulangan Abdul Muthalib ke Mekah menandai dimulainya fase baru dalam hidupnya. Di bawah asuhan pamannya yang bijaksana, Al-Muthalib, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang mengesankan. Ia tidak hanya mewarisi perawakan tampan dan postur agung dari klan Bani Hashim, tetapi juga menyerap nilai-nilai luhur kepemimpinan, kedermawanan, dan kehormatan. Ia mempelajari seluk-beluk tradisi Mekah, memahami tanggung jawab besar yang diemban keluarganya dalam melayani Ka'bah, dan dengan cepat meraih simpati serta kekaguman dari kaumnya. Wibawanya tumbuh seiring usianya, dan orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai anak dari Yasrib, melainkan sebagai pewaris sejati kemuliaan Hashim. Ketika Al-Muthalib wafat dalam sebuah perjalanan di negeri Yaman, secara alami diwariskan kepada Abdul Muthalib. Namun, transisi ini tidak berjalan mulus. Ia masih tergolong muda, dan posisinya yang baru diraih segera diuji oleh ambisi dari dalam keluarganya sendiri. Pamannya yang lain, Naufal bin Abdumanaf, melihat peluang dalam usia muda Abdul Muthalib. Dengan angkuh, Naufal secara paksa merebut tanah dan hak-hak warisan yang seharusnya menjadi milik Abdul Muthalib, menganggap keponakannya itu tidak memiliki kekuatan dan dukungan di Mekah untuk melawannya. Abdul Muthalib, dengan martabatnya, mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai. Ia mendatangi Naufal dan memintanya mengembalikan haknya, tetapi hanya disambut dengan cemoohan. Ia kemudian membawa masalah ini kepada para sesepuh Quraisy, berharap mereka akan menengahi secara adil. Namun, banyak dari mereka yang enggan ikut campur dalam perselisihan internal antara dua tokoh kuat dari klan Abdu Manaf. Abdul Muthalib dibiarkan berdiri sendiri, menghadapi tirani pamannya yang serakah. Disinilah ia menyadari bahwa kehormatan harus diperjuangkan, dan wibawa harus ditegakkan dengan tindakan nyata. Merasa jalan diplomasi di Mekah tertutup, Abdul Muthalib teringat akan kekuatan lain yang ia miliki. Keluarga ibunya di Yasrib, kabilah Bani Najjar yang perkasa dan terhormat. Ia menulis sepucuk surat yang menyentuh, menggambarkan ketidakadilan yang menimpanya dan meminta bantuan dari paman-pamannya di sana. Surat itu dibawa oleh seorang utusan yang segera memacu kudanya menuju Yasrib. Respons dari Bani Najjar datang lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang dibayangkan siapapun. Paman dari pihak ibunya, Abu Sa'ad bin Adi, membaca surat itu dengan amarah yang menyala. Tanpa menunda waktu, ia mengumpulkan 80 prajurit berkuda dari klannya dan langsung berangkat menuju Mekah. Mereka tiba laksana badai gurun, dengan pedang terhunus dan semangat yang membara untuk membela kehormatan keponakan mereka. Abu Sa'ad dan pasukannya tidak berhenti di pinggir kota. Mereka langsung menuju jantung Mekah, ke pelataran Ka'bah, di mana para pemimpin Quraisy sedang berkumpul. Di sana, ia menemukan Naufal sedang duduk dengan angkuh. Abu Sa'ad menghunus pedangnya dan berdiri di hadapan Naufal. Suaranya menggelegar, "Demi Tuhan pemilik rumah ini, jika engkau tidak mengembalikan hak putra saudari kami, maka pedang ini akan aku benamkan ke tubuhmu." Ancaman yang diucapkan di tempat tersuci di Mekah, didukung oleh puluhan prajurit bersenjata, seketika melunturkan kesombongan Naufal. Wajahnya pucat pasi. Di hadapan seluruh pemuka Quraisy, ia dipermalukan dan dipaksa untuk menyerah. "Aku akan mengembalikannya," jawab Naufal dengan suara gemetar. Abu Sa'ad kemudian meminta para sesepuh Quraisy untuk menjadi saksi atas pengembalian hak tersebut. Peristiwa ini menjadi titik balik yang krusial bagi Abdul Muthalib. Ia telah membuktikan bahwa meskipun ia tumbuh di perantauan, akarnya kuat dan cabangnya mampu menjangkau kekuatan yang tangguh. Kemenangan ini bukan hanya tentang merebut kembali harta, tetapi tentang menegakkan hak dan wibawa. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya.
Ia telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tidak akan tinggal diam di hadapan ketidakadilan dan memiliki aliansi kuat yang siap membelanya. Posisinya sebagai kepala Bani Hashim dan tokoh sentral di Mekah menjadi tak terbantahkan. Ujian awal kepemimpinannya telah ia lewati dengan gemilang, meletakkan fondasi kokoh bagi perannya yang jauh lebih besar di masa depan. Di tengah lembah Mekah yang gersang, air adalah sumber kehidupan yang paling berharga. Selama berabad-abad, penduduknya bergantung pada sumur-sumur yang tersebar, namun mereka selalu merindukan satu sumber air legendaris yang ceritanya diwariskan dari generasi ke generasi. Sumur Zamzam, sumur suci yang memancar di kaki Ismail kecil ini telah terkubur dan hilang selama ratusan tahun. Sejak suku Jurhum ditaklukkan dan diusir dari Mekah, lokasinya telah menjadi misteri, terkubur di bawah pasir waktu, dan penemuannya kembali seolah menjadi sebuah kemustahilan. Namun, takdir telah memilih Abdul Muthalib untuk mengungkap kembali keajaiban yang hilang itu. Semuanya berawal dari serangkaian mimpi misterius yang mendatanginya saat ia tidur di dekat Hijr Ismail. Pada malam pertama, sebuah suara dalam mimpinya memerintahkan, "Galilah Taibah." Abdul Muthalib terbangun dalam kebingungan. Tidak tahu apa itu Taibah. Malam berikutnya, perintah itu datang lagi, namun dengan nama yang berbeda. Galilah Barah. Kebingungannya semakin menjadi. Pada malam ketiga, suara itu berkata, "Galilah Al-Madnunah." Setiap nama hanya menambah teka-teki. Akhirnya, pada malam keempat, petunjuk itu datang dengan sangat jelas. Suara itu berkata, "Gali Zamzam." Abdul Muthalib bertanya, "Apakah Zamzam itu?" Suara itu menjawab, "Ia adalah warisan dari leluhurmu, Ismail. Airnya tidak akan pernah kering dan akan menjadi minuman bagi para peziarah." Mimpi itu kemudian memberikan petunjuk lokasi yang spesifik. Di antara dua berhala, Isaf dan Nailah, di tempat pemotongan hewan kurban. Dengan petunjuk yang gamblang ini, Abdul Muthalib tidak lagi ragu. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah perintah suci. Keesokan paginya, hanya dengan ditemani putra satu-satunya saat itu, Al-Harits, Abdul Muthalib mengambil cangkul dan pergi ke lokasi yang ditunjukkan dalam mimpinya. Ketika para pemuka Quraisy melihat pemimpin mereka mulai menggali tanah di antara berhala-berhala yang mereka sucikan, mereka pun mendatanginya. "Apa yang kau lakukan, wahai Abdul Muthalib?" seru mereka. "Mengapa engkau menggali di tempat sembelihan kami?" Abdul Muthalib dengan tenang menjawab bahwa ia sedang menjalankan perintah Tuhannya. Namun, penjelasannya hanya disambut dengan cemoohan dan tawa. Mereka menganggapnya sedang mengejar khayalan. Setiap hari, saat ia dan putranya bekerja di bawah terik matahari, para pemimpin Quraisy akan berkumpul untuk mengolok-oloknya. Di tengah hinaan inilah, Abdul Muthalib merasa begitu sendirian. Ia bahkan berdoa kepada Tuhan, bernazar bahwa jika suatu saat ia dikaruniai 10 putra yang bisa melindunginya, ia akan mengorbankan salah satunya di sisi Ka'bah, sebuah janji yang kelak akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Tanpa gentar, ia terus menggali. Setelah beberapa waktu, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, melainkan logam. Dengan penuh semangat, ia dan Al-Harits membersihkan pasir dan menemukan penemuan yang tak terduga. 2 patung kijang emas dan beberapa pedang serta baju sirah kuno. Ini adalah harta karun legendaris yang dikubur oleh suku Jurhum sebelum mereka melarikan diri dari Mekah. Penemuan harta ini langsung memicu ketegangan. Kaum Quraisy yang tadinya mencemooh, kini datang berbondong-bondong menuntut bagian mereka. "Ini adalah warisan leluhur kita semua," seru mereka. "Kita berhak atasnya." Abdul Muthalib menolak,
dengan alasan bahwa ini adalah anugerah yang diberikan kepadanya secara khusus. Untuk menyelesaikan sengketa, ia mengusulkan undian. Harta itu dibagi menjadi 3 bagian, 1 untuk Ka'bah, 1 untuknya, dan 1 untuk kaum Quraisy. Anak panah undian pun dilempar. Hasilnya, 2 kijang emas jatuh menjadi hak Ka'bah. Pedang dan baju zirah menjadi hak Abdul Muthalib. Dan kaum Quraisy tidak mendapatkan apa-apa. Dengan hasil ini, mereka pun mundur. Namun, tujuan utama Abdul Muthalib bukanlah harta. Ia melanjutkan penggaliannya di tempat yang sama. Dan tak lama kemudian, terdengarlah suara yang telah dinanti-nantikan. Di dasar lubang yang ia gali, tanah mulai basah, dan akhirnya, air jernih memancar keluar dengan deras. Itulah dia, air Zam-Zam yang legendaris telah ditemukan kembali. Abdul Muthalib mengumandangkan takbir dengan suara bergetar karena haru. Orang-orang berlarian untuk menyaksikan keajaiban itu. Air suci yang telah hilang berabad-abad kini mengalir kembali, membawa berkah bagi seluruh Mekah. Peristiwa ini seketika membungkam semua kritiknya dan mengangkat status Abdul Muthalib ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh pemimpin manapun sebelumnya. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai pemimpin Quraisy, tetapi sebagai orang pilihan Tuhan. Seorang hamba yang saleh yang telah diberkati dengan karunia terbesar bagi tanah Arab. Penemuan kembali sumur Zam-Zam menjadi bukti tak terbantahkan atas kedudukan luhurnya dan merupakan fondasi bagi kehormatan abadi bagi dirinya dan keturunannya. Pada hari-hari yang penuh perjuangan saat menggali sumur Zam-Zam, di tengah cemoohan dan rasa sepi, Abdul Muthalib telah mengangkat tangannya ke langit dan mengucap sebuah janji suci. Ia bernazar kepada Tuhan, jika ia dikaruniai 10 putra yang tumbuh dewasa untuk menjadi pelindung dan kebanggaannya, maka sebagai wujud syukur, ia akan mengorbankan salah satu dari mereka di sisi Ka'bah. Waktu pun berlalu, dan Allah mengabulkan doanya. Ia diberkahi putra-putra yang gagah perkasa, termasuk Hamzah, Abbas, dan yang termuda serta paling ia sayangi, Abdullah. Ketika semua putranya telah dewasa dan berdiri sebagai pilar kekuatannya, Abdul Muthalib tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menunaikan nazar yang telah terucap. Dengan hati yang berat namun penuh ketaatan, ia mengumpulkan ke-10 putranya dan memberitahukan tentang janjinya kepada Tuhan. Tanpa bantahan, mereka semua tunduk pada kehendak ayah mereka dan takdir ilahi. Abdul Muthalib kemudian membawa mereka ke hadapan berhala Hubal di dalam Ka'bah, tempat para juru undi biasa menentukan nasib melalui anak panah. Nama ke-10 putranya ditulis pada anak-anak panah yang berbeda. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, Abdul Muthalib meminta juru undi untuk menarik satu nama. Seluruh mata memandang, dan panah yang keluar menunjuk pada satu nama, Abdullah. Dunia seakan runtuh bagi Abdul Muthalib. Putranya yang paling lembut hatinya, yang paling ia kasihi, telah terpilih untuk dikorbankan. Namun, sebagai seorang pemimpin yang kata-katanya adalah hukum dan janjinya adalah suci, ia tidak bisa mengingkari nazarnya. Dengan satu tangan memegang tangan Abdullah dan tangan lainnya menggenggam pisau, ia berjalan menuju tempat penyembelihan di antara berhala Isaf dan Nailah. Berita itu menyebar secepat kilat ke seluruh Mekah. Para pemimpin Quraisy, termasuk paman-paman Abdullah dari klan Bani Mahzum, bergegas mencegahnya. "Apa yang hendak kau lakukan, wahai Abdul Muthalib?" seru mereka. "Demi Tuhan, jangan pernah lakukan ini. Jika engkau melakukannya, maka akan menjadi tradisi mengerikan bagi orang-orang setelahmu." Saudara-saudara Abdullah menangis, memohon agar ayah mereka mencari jalan lain. Mereka berada dalam dilema yang tak terbayangkan.
Di satu sisi ketaatan pada janji suci ayah mereka, di sisi lain kasih sayang yang mendalam kepada adik bungsu mereka. Di tengah kebimbangan antara ketaatan pada Tuhan dan kasih sayang seorang ayah, Abdul Muthalib berada di puncak penderitaannya. Ia adalah seorang pria yang terikat oleh sumpahnya. Namun hatinya hancur melihat putranya yang pasrah menghadapi takdir. Atas desakan kaumnya, ia setuju untuk mencari jalan keluar. Mereka menyarankannya untuk menemui seorang wanita bijak dukun di Khaybar atau Yasrib untuk meminta nasihat. Setelah menempuh perjalanan, wanita bijak itu memberikan solusi. Ia berkata, "Berapa diat tebusan nyawa yang berlaku di antara kalian?" Mereka menjawab, 10 ekor unta. Wanita itu pun mengusulkan, "Kembalilah, dan adakan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika panah jatuh pada putramu, tambahkan 10 unta lagi, lalu ulangi undiannya. Teruslah lakukan itu hingga Tuhan kalian ridha dan panah jatuh pada unta-unta itu." Dengan secercah harapan, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Di hadapan seluruh kaumnya, prosesi undian yang menegangkan pun dimulai. Nama Abdullah diletakkan di satu sisi, dan 10 ekor unta di sisi lain. Panah ditarik, dan hasilnya menunjuk pada Abdullah. Hati mereka mencelos. Abdul Muthalib menambah 10 unta lagi, sehingga menjadi 20. Panah kembali ditarik, dan sekali lagi, nama Abdullah yang keluar. Abdul Muthalib terus menambah jumlah unta, 30, 40, 50, hingga 90 ekor. Setiap kali undian dilakukan, panah takdir seolah enggan beranjak dari nama putra kesayangannya. Seluruh Mekah menahan napas, menyaksikan drama ilahi yang menguji iman seorang pemimpin hingga batasnya. Akhirnya, ketika jumlah unta mencapai 100 ekor, panah pun ditarik untuk ke-10 kalinya. Dengan izin Allah, panah itu akhirnya jatuh pada unta-unta. Pekik takbir dan sorak kelegaan membahana di seluruh pelataran Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Abdul Muthalib. Ia segera menyembelih 100 ekor unta itu di tempat yang telah ditentukan, dan membagikan seluruh dagingnya kepada fakir miskin di Mekah, tanpa mengambil sedikit pun untuk dirinya atau keluarganya. Peristiwa agung ini tidak hanya menyelamatkan nyawa Abdullah, ayah dari calon nabi terakhir, tetapi juga menetapkan standar baru dalam tradisi Arab. Sejak saat itu, diat atau tebusan untuk nyawa seorang manusia ditetapkan sebesar 100 ekor unta. Nazar Abdul Muthalib telah diuji dan dipenuhi dengan cara yang paling menakjubkan. Menunjukkan betapa besar pengorbanan dan ketaatannya, sekaligus betapa besar rahmat Allah dalam melindungi garis keturunan suci yang akan melahirkan cahaya bagi seluruh alam. Jauh di selatan, di negeri Yaman yang subur, seorang penguasa Kristen Abisinia bernama Abraha al-Ashram memerintah dengan tangan besi. Dengan ambisi besar, ia membangun sebuah katedral megah di Sana'a yang ia sebut Al-Qulais. Bangunan itu dihiasi dengan emas, perak, dan pualam, dirancang untuk menjadi gereja termegah di dunia pada masanya. Tujuan Abraha jelas, ia ingin mengalihkan pusat spiritual dan ekonomi bangsa Arab dari Ka'bah di Mekah ke katedralnya. Ia iri melihat jutaan peziarah yang membanjiri Mekah setiap tahun, membawa serta kekayaan dan pengaruh yang besar. Namun, bangsa Arab, dengan ikatan tradisi yang kuat pada Ka'bah sebagai rumah yang dibangun oleh leluhur mereka, Ibrahim dan Ismail, mengabaikan seruan Abraha. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika seorang Arab dari suku Kinana, sebagai bentuk penghinaan, menyelinap masuk ke Al-Qulais pada malam hari dan melumurinya dengan kotoran. Ketika Abraha mengetahui penghinaan ini, amarahnya meledak.
Ia bersumpah dengan sumpahnya yang paling agung bahwa ia akan berbaris ke Mekah dan tidak akan kembali sebelum meratakan Ka'bah dengan tanah. Dengan segera, Abraha mempersiapkan pasukan yang belum pernah dilihat di Jazirah Arab. Puluhan ribu prajurit bersenjata lengkap dikumpulkan, tetapi kekuatan utamanya yang paling menakutkan adalah barisan gajah perang yang ia bawa dari Afrika. Di barisan terdepan, berdirilah seekor gajah raksasa yang perkasa bernama Mahmud, yang menjadi simbol kekuatan dan kebrutalan pasukannya. Berita tentang pasukan bergajah yang bergerak ke utara ini menyebar dengan cepat, menebarkan ketakutan di setiap kabilah yang mereka lewati. Beberapa suku Arab mencoba menghadang, tetapi perlawanan mereka dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan militer Abraha yang superior. Pasukan itu tampak tak terhentikan, sebuah mesin perang yang bergerak maju untuk menantang Tuhan di rumahnya sendiri. Setibanya di Al-Makmas, di pinggiran kota Mekah, pasukan Abraha berhenti dan mendirikan kemah. Sebagai unjuk kekuatan, mereka merampas ternak milik penduduk setempat, termasuk 200 ekor unta milik pemimpin Mekah, Abdul Muthalib. Abraha kemudian mengirim utusan untuk menemui pemimpin Quraisy, menyatakan bahwa ia tidak datang untuk berperang, melainkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan wibawa yang tenang dan tanpa rasa takut, Abdul Muthalib datang menemui Abraha di kemahnya. Abraha, yang telah mendengar reputasi Abdul Muthalib, terkesan dengan penampilannya yang agung dan bermartabat. Ia bahkan turun dari singgasananya untuk duduk sejajar dengannya sebagai tanda hormat. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Abraha. Semua orang mengira Abdul Muthalib akan memohon agar Ka'bah diselamatkan. Namun, jawabannya mengejutkan Abraha. "Aku datang untuk meminta kembali 200 ekor untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu," kata Abdul Muthalib dengan tenang. Abraha tertawa meremehkan. Rasa hormatnya seketika hilang, digantikan oleh cemoohan. "Aku kagum padamu saat pertama kali melihatmu, tetapi kini aku merendahkanmu. Engkau hanya peduli pada unta-untamu dan tidak peduli dengan Ka'bah, rumah sucimu dan simbol agamamu, yang hendak aku hancurkan." Disinilah, Abdul Muthalib mengucapkan kalimatnya yang legendaris. Sebuah respons yang menunjukkan kedalaman iman dan tawakalnya yang luar biasa. Ia menatap lurus ke mata sang tiran dan berkata, "Sesungguhnya, aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Baitullah Ka'bah, ia punya Tuhannya sendiri yang akan menjaganya." Jawaban itu membungkam Abraha. Ia tertegun oleh keyakinan yang begitu absolut. Dengan angkuh, ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Lalu berkata, "Lihat saja apakah Tuhanmu bisa melindunginya dariku." Abdul Muthalib mengambil unta-untanya dan kembali ke Mekah. Ia tidak kembali sebagai pemimpin yang kalah, melainkan sebagai hamba yang telah menyerahkan urusannya kepada Tuhannya. Ia memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk mengungsi ke puncak-puncak gunung di sekitar kota demi keselamatan mereka. Saat kota menjadi kosong, Abdul Muthalib melakukan satu hal terakhir. Ia pergi ke Ka'bah, memegang erat cincin pintunya, halkah, dan memanjatkan doa yang tulus bersama beberapa pemuka Quraisy. "Ya Allah," serunya, "seorang hamba akan melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini. Jangan biarkan salib mereka mengalahkan kekuatanmu." Setelah menyerahkan sepenuhnya nasib Ka'bah kepada sang pemilik sejati, Abdul Muthalib pun menyusul kaumnya ke pegunungan. Dari ketinggian, mereka memandang ke bawah dengan napas tertahan, menantikan fajar menyingsing dan menyaksikan apa yang akan terjadi pada rumah suci itu saat berhadapan dengan pasukan gajah yang perkasa. Seluruh Mekah hening, dalam penantian antara kehancuran total dan sebuah keajaiban. Fajar menyingsing di atas pegunungan Mekah. Di bawah, di lembah Muhasir, pasukan Abraha yang perkasa bersiap untuk serangan terakhir.
Sang Panglima, dengan penuh kesombongan, memerintahkan gajah utamanya, Mahmud, untuk digiring ke barisan terdepan. Tujuannya sudah jelas, merobohkan dinding Ka'bah dan menghapus simbol suci bangsa Arab dari muka bumi. Namun, Tuhan memiliki rencananya sendiri. Di saat-saat paling genting, ketika kekuatan manusia tampak tak tertandingi, keajaiban pun mulai terungkap. Saat pawang mengarahkan Mahmud menuju Ka'bah, gajah raksasa itu tiba-tiba berhenti dan berlutut. Pawangnya berteriak, memecut, bahkan memukul kepalanya dengan kapak kecil, tetapi Mahmud tidak bergeming. Ia menolak untuk melangkah maju, seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat menahannya. Para prajurit yang kebingungan mencoba segala cara. Anehnya, ketika mereka mengarahkan Mahmud ke arah Yaman, Syam, atau ke timur, ia segera bangkit dan berlari. Tetapi setiap kali wajahnya dihadapkan kembali ke arah Ka'bah, ia langsung berlutut dalam kepatuhan yang membangkang. Peristiwa ini adalah mukjizat pertama, sebuah tanda perlawanan dari makhluk bumi terhadap kesombongan manusia. Di tengah kekacauan dan kebingungan pasukan Abraha yang gagal menggerakkan gajah mereka, pemandangan aneh mulai terlihat di ufuk barat, dari arah laut. Awan hitam yang bergerak cepat mendekat, namun itu bukanlah awan badai. Itu adalah kawanan burung ababil, ribuan jumlahnya, terbang dalam formasi laksana pasukan dari langit. Para prajurit Abraha mendongak, rasa penasaran mereka dengan cepat berubah menjadi kengerian saat kawanan burung itu tiba tepat di atas kepala mereka, menutupi cahaya matahari. Setiap burung kecil itu membawa 3 buah batu kerikil dari tanah neraka yang terbakar, yang disebut sijil, 1 di paruhnya dan 2 di cakarnya. Batu-batu itu tampak kecil dan tidak berbahaya, tetapi di dalamnya terkandung murka ilahi. Atas perintah Allah, burung-burung itu mulai melepaskan muatan mereka. Hujan batu sijil pun turun ke atas pasukan Abraha. Ini bukanlah serangan biasa. Setiap batu yang jatuh mengenai sasarannya dengan presisi yang mematikan. Ketika batu itu mengenai seorang prajurit, ia akan menembus helm dan baju zirahnya, membakar dan menghancurkan tubuhnya dari dalam. Jeritan kesakitan dan kepanikan yang luar biasa menggema di seluruh lembah. Para prajurit yang tadinya gagah perkasa kini berlarian tanpa arah, mencoba lari dari asap yang turun dari langit. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Gajah-gajah perang yang menjadi kebanggaan mereka ikut menjadi korban, roboh ke tanah dengan tubuh hancur. Dalam sekejap, pasukan yang tak terkalahkan itu luluh lantak. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka dengan sangat jelas. Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, ka'asfin makul. Lembah Muhasir berubah menjadi ladang pembantaian yang mengerikan, dipenuhi oleh mayat-mayat yang hancur dan membusuk dengan cepat. Pasukan langit telah melaksanakan tugasnya, meninggalkan bukti nyata akan kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Abraha sendiri tidak luput dari hukuman. Sebuah batu mengenainya, dan meskipun ia tidak langsung tewas, tubuhnya mulai terjangkit penyakit aneh yang membuatnya membusuk. Sisa-sisa pasukannya yang selamat berusaha membawanya kembali ke Yaman. Namun, dalam perjalanan pulang yang penuh penderitaan itu, sendi-sendi tubuhnya mulai rontok satu persatu. Dagingnya terlepas dari tulangnya hingga ia tiba di sana dalam kondisi yang mengerikan, sebelum akhirnya mati dengan cara yang paling hina. Dari puncak-puncak gunung, Abdul Muthalib dan kaum Quraisy menyaksikan keajaiban agung ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka turun dari tempat persembunyian mereka dengan perasaan takjub dan syukur yang meluap. Mereka tidak perlu mengangkat sebilah pedang pun. Tuhan telah berperang untuk mereka, melindungi rumah sucinya dengan cara yang paling spektakuler. Peristiwa ini selamanya akan dikenal sebagai Amul Fil atau Tahun Gajah,
sebuah tahun yang tidak hanya menandai penyelamatan Ka'bah, tetapi juga menjadi penanda waktu bagi kelahiran seorang anak yang akan menyempurnakan pesan ilahi di kota suci itu. Kehancuran total pasukan Abraha bukanlah sekadar kemenangan militer, melainkan sebuah penegasan ilahi yang gaungnya terasa di seluruh Jazirah Arab. Peristiwa mukjizat itu secara dramatis mengukuhkan kehormatan Mekah dan suku Quraisy di mata kabilah-kabilah lainnya. Mereka tidak lagi dipandang sekadar sebagai penjaga Ka'bah, tetapi sebagai Ahlullah, keluarga Tuhan. Sebuah kaum yang berada di bawah perlindungan langsung dari langit. Status baru ini memberikan mereka wibawa yang tak tertandingi, memperlancar jalur perdagangan mereka, dan mengamankan posisi Mekah sebagai pusat spiritual yang tak terbantahkan. Keajaiban Tahun Gajah menjadi fondasi bagi dominasi Quraisy yang akan berlangsung hingga puluhan tahun mendatang. Namun, makna terbesar dari peristiwa ini bukanlah tentang politik atau ekonomi. Tahun Gajah menjadi sebuah penanda zaman yang paling agung, sebuah kalender ilahi yang menandai sebuah era baru. Para sejarawan sepakat bahwa pada tahun yang sama ketika Tuhan mengirimkan pasukan langitnya untuk melindungi Ka'bah, lahirlah seorang anak di kota itu yang kelak akan menyucikan rumah suci itu dari berhala dan mengembalikannya pada ajaran Tauhid. Kelahiran Muhammad bin Abdullah pada tahun Gajah bukanlah suatu kebetulan. Hancurnya pasukan Abraha adalah sebuah pernyataan kosmik. Tuhan tidak hanya melindungi bangunan suci-Nya dari kehancuran fisik, tetapi Ia juga sedang mempersiapkan panggung bagi kedatangan Sang Nabi yang akan melindunginya dari kehancuran spiritual. Bagi Abdul Muthalib, sisa hidupnya diwarnai oleh kebahagiaan besar dengan kehadiran cucu istimewanya ini. Abdullah, putranya yang hampir ia korbankan, telah wafat dalam perjalanan dagang sebelum Muhammad lahir, meninggalkan bayi itu sebagai seorang yatim. Abdul Muthalib pun mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Muhammad, melebihi cintanya kepada putra-putranya sendiri. Ia melihat sesuatu yang luar biasa pada diri cucunya itu. Ia akan mendudukkan Muhammad kecil di atas permadani khusus miliknya di sisi Ka'bah, sebuah tempat kehormatan yang bahkan tidak berani disentuh oleh anak-anaknya sendiri. Jika ada yang mencoba memindahkan Muhammad, Abdul Muthalib akan berkata, "Biarkan cucuku ini. Demi Tuhan, kelak ia akan menjadi seorang yang agung." Abdul Muthalib menjadi perisai dan pelindung bagi Muhammad kecil. Ia merawatnya dengan penuh kelembutan selama 8 tahun. Namun, usia sang pemimpin agung itu telah senja. Ketika ajalnya mendekat, kekhawatiran terbesarnya adalah nasib cucu yatim piatu yang sangat ia cintai. Ia pun memanggil putra-putranya dan mewariskan amanah terpenting dalam hidupnya kepada putranya, Abu Thalib, saudara kandung Abdullah. Ia menyerahkan tugas mulia untuk menjaga dan melindungi Muhammad. Wafatnya Abdul Muthalib menandai akhir dari sebuah era kepemimpinan yang legendaris. Ia adalah seorang pemimpin yang menegakkan haknya dengan keberanian, menemukan kembali berkah Zam-Zam dengan iman, menghadapi ujian pengorbanan dengan ketaatan, dan menyaksikan perlindungan Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Ia adalah sang kakek yang hidupnya menjadi benteng pelindung bagi garis keturunan suci dan kota suci Mekah. Warisan Abdul Muthalib tidak diukur dari harta atau kekuasaan yang ia tinggalkan, melainkan dari perannya sebagai fondasi bagi fajar kenabian. Ia adalah penjaga terakhir dari tradisi luhur Ibrahim di era jahiliyah, dan pengasuh pertama bagi sang pembawa cahaya Islam. Kisahnya adalah sebuah prolog yang agung, sebuah pendahuluan yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran ilahi, sebelum tirai sejarah diangkat untuk menampilkan babak utama, kisah hidup dan perjuangan cucunya, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.